Nah, hindari keluhan dari sekarang. Jadi jangan sampai ngeluh, positif aja, yakin terus. Ya, yakin prasangka baik lah. Nah, dari prasangka baik itu nanti mendatangin rezeki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tepat hari Sabtu, Komunitas Sahara mengadakan training digital marketing online. Tapi trainingnya ini dilakukan secara offline. Jadi teman-teman di Komunitas Sahara atau para reseller ini pada datang di training centernya Sahara. Nah, bakal ada banyak pembahasan mengenai trainingnya ini. Dari mulai marketing plan-nya itu seperti apa, cara bikin konten, terus juga marketing plan dan lain-lain, banyak dibahas di training digital marketing online ini secara offline ya, secara offline. Karena memang di Sahara ini, Komunitas Sahara, ada beberapa training. Yang pertama training online dan juga offline. Nah, ini kita biasanya di hari Sabtu ini, secara rutin setiap hari Sabtu ada training digital marketing online-nya. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi di Basecamp Sahara bersilaturahim. Alhamdulillah, dengan bersilaturahim ini Insya Allah tambah banyak lagi nih, bertambah lagi nih saudara-saudara kita bisa ketemu langsung di Basecamp Komunitas Sahara ini. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah hari ini kita secara langsung ya trainingnya nih melalui offline. Biasanya kan melalui Zoom nih. Biasa ada yang kalau Zoom tuh ada yang ketiduran, ada yang ngantuk, kurang dipahami. Nah, di sini nantinya kita langsung praktek. Betul Ibu, langsung praktek. Setelah teori kita langsung praktek biar langsung ini paham. Biasanya kalau nggak teori langsung praktek itu beda tuh, beda ya. Kayak di Zoom belum paham, nanti di sini kita langsung praktek biar langsung paham nantinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah karena Coach Agian Sampurita telah ada di tengah-tengah kita. Nantinya beliau akan menyampaikan beberapa materi untuk kita semua. Insya Allah apa yang disampaikan nantinya bermanfaat untuk kita semua. Apa kabar? Merdeka! PTBS Goda! Sampai jam 12 ini temanya sharing-sharing sebelum kita belajar digital marketing. Ya, intinya teman-teman jangan sampai males belajar nggak harus hari Sabtu. Mau kesini hari apapun bisa tinggal atur jadwal sama teman-teman Basecamp aja. Sabtu ini supaya teman-teman nerima ilmunya full aja nanti. Karena nggak bisa sehari pinter sih. Ya, kalau bisa sehari pinter mah enak, saya juga pengen ya. Walaupun kita punya uang 100 juta, pengen pinter satu hari bisa nggak? Misalnya nih, saya punya uang 500 juta nih. Mau masuk kuliah pengen gelar S1, tapi pengen satu hari. Bisa nggak? Walaupun punya uang 1 miliar. Nggak bisa kan? Perlu minimal 4-5 tahun baru dapat gelar S1 kan. Sekaya apapun kita. Baru S1 loh itu. S1 tuh belum bisa ngedatangin duit tuh. Baru punya gelar doang. Kalau belum kerja nggak dapat apa-apa, apalagi PTBS. Ya, walaupun kita udah daftar, tetap harus ada ilmunya. Karena nanti ilmu ini yang membuat kita bisa menjalankan bisnis. Sebenarnya gampang bisnis itu dijalaninya. Sebenarnya gampang. Gampang banget, lebih gampang daripada kerjaan tuh bisnis lain. Cuman kadang kitanya yang dibikin sulit sama masyarakat Indonesia tuh lebih suka yang sulit dibanding yang gampang. Beneran, masyarakat Indonesia lebih suka yang sulit. Sekarang bikin KTP dipersulit, bikin SIM dipersulit. Indonesia tuh nggak ada yang bikin gampang, pengennya tuh sulit gitu. Nyari uang pengennya yang sulit. Udah tahu ada yang gampang, pengennya ngelamar kerja dulu ya, bikin CV dulu, terus tes dulu sampai kerja dapat gaji kecil, nyicil dulu. Jadi pengennya tuh yang susah orang-orang ini. Karena mungkin kita tuh kelamaan dijajah sama bangsa Belanda ya. Jadi bikin rumah, mobil tuh susah zaman dulu ya. Jadi nggak tahu kenapa karakter kita tuh lebih suka yang susah. Kalau ada yang mudah tuh, wah ini mah tuyul katanya. Wah ini mah judi, ngepet, trading dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mudah tuh dicurigain. Ya, daripada disuruh nyari
Rizki yang susah mulu, jalur prakreditan, kenapa nggak jalur PTBS, kata saya. Makanya saya ngasih iming-iming ke teman-teman. Tapi iming-imingnya nyata. Iming-imingnya nyata. Kalau kita kerjain, kita bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Langsung nanti kita ke intinya. Nah, cuman sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita punya tujuan pengen ngayain orang lain, pengen bantu masyarakat, kan tujuannya ke sana kan. Banyak ya, pengen dakwah dan sebagainya. Nah, buat diri sendirinya itu harus dipenuhi dulu. Karena nggak bisa, Pak. Nggak bisa orang lain mau ngikutin kita, ya, orang lain mau sama kita, kalau kitanya belum bisa jadi apa-apa. Beneran nggak bisa. Kita nggak bisa ngerubah orang lain, sementara kitanya juga belum berubah. Kalau kita pengen ngerubah orang lain, kita berubah, sama kayak kendek. Tahu nggak kendek? Ayo masuk. Kendek bus gitu kalau di Cicahem gitu kan. Dia nyuruh orang masuk, tapi kendeknya di luar. Maka yang nyampe tujuan penumpang, ya kendeknya nggak nyampe-nyampe, kalaupun bisa gitu. Maka tugas Bapak dan Ibu semua, boleh kita punya tujuan buat masyarakat, tapi gimana caranya kita dulu nih. Nah, hindari keluhan dari sekarang. Jadi jangan sampai ngeluh, positif aja, yakin terus. Ya, yakin prasangka baik lah. Nah, dari prasangka baik itu nanti mendatangin rezeki. Nah, kunci sukses di PTBS yang pertama, ya kita bangkitin keinginan kita dulu apa. Wah, Kang, saya emang nggak mau ngejar dunia. Nah, ini juga salah. Sebelum kita nyampe akhirat, kita kan ada di dunia dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk ke akhirat kan? Bener nggak? Makanya kita dapetin dulu dunianya. Beres. Nah ini Pak, dari sekarang diperjelas dulu. Bahwa kita dibikin realistis dulu. Ya, tadi itu masih mengawang-awang pengen bermanfaat buat masyarakat. Itu masih mengawang-awang. Nanti Allah bingung ngabulinnya gimana. Masih terlalu umum. Dibikin spesifik dulu. Ya. Kalau kita punya mobil, punya rumah mewah, punya mobil, kira-kira sedekahnya makin banyak nggak? Banyak lah. Zakatnya banyak nggak mobil-mobil kayak gini? 1%-nya dari rumah 1 miliar berapa? 1%-nya 1 miliar, 25 juta ada kan? 1%, 25 juta itu 2,5%. 2,5%-nya berapa? Iya, 25 juta. Zakatnya 25 juta tuh. Jadi ketika kita punya motor, mobil, dan rumah cash, sebenarnya kita juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya, dibanding kita terlalu umum nih, dispesifikin dari sekarang nih. Karena kan di PTBS ini, kenapa banyak yang daftar katanya cepet dapat motor, mobil, dan rumahnya. Sekarang mulai jujur, jangan bohong-bohong. Ya, saya daftar PTBS pengen punya rumah 5 miliar. Wah, Kang, takut disangka ngejar dunia. Nggak apa-apa dah, kita hidupnya di dunia. Saya ngejamin ya, ketika dunianya dapat, pilihan untuk ngejar akhiratnya lebih banyak. Kalau orang miskin dapat pahalanya dari mana? Dari sabar, apalagi? Hah? Sabar apa lagi kira-kira? Orang miskin dapat pahalanya dari mana coba? Ikhlas juga sama. Ikhlas, terus sholat, puasa, ya? Bener nggak? Coba tes orang kaya, pahalanya apa aja kira-kira orang kaya? Banyak banget. Dari pahala sendiri aja sholatnya tetap bisa kan kayak orang miskin. Nah sekarang ketika orang kaya bisa sholat, orang kaya nyuruh orang sholat bisa nggak? Bisa Pak, punya duit nih. Ada orang yang nggak pernah sholat, kasih duit suruh sholat, mau nggak dia? Mau. Orang yang lapar kasih makan, terus ajak ke masjid, mau nggak? Orang miskin nggak bisa loh. Orang miskin nggak bisa. Kita punya mobil nih, saya pernah coba tes nanti. Punya mobil, ajak orang miskin makan, terus ke masjid sholat, mau nggak? Mau. Coba kita yang miskin, orang miskin nggak mau diajak sholat sama orang miskin lagi. Sekarang ketika Bapak Ibu nanti punya motor, mobil, rumah, penghasilan puluhan ratusan juta nih, kayak Pak Haji Febrian punya anak yatim 300, penghafal Quran semua, dibanding orang miskin yang hafal Quran sendiri, pahalanya gedean mana sama Pak Haji Febrian? Gedean Pak Haji Febrian orang kaya, gedean kita para luxury. Walaupun sayanya misalnya nggak hafal Quran, tapi saya ngebiayain 100 penghafal Quran, pahalanya ngalahin satu orang yang penghafal Quran. Nah itulah makanya Rasulullah ngajarin kita supaya jadi orang kaya tuh kayak gitu kan.